Proyek 3. Proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak, browser, atau penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Kemudian yang kedua bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Membuat dokumen web Notepad. Yang pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuka dokumen baru. Caranya, klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad. Atau mungkin harus mengklik perintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Klik baris 1-5. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir. Bagian ini menentukan judul web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Kemudian baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris yang tertera di situ adalah jangka perintah. Perintah A berarti ensure atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf, dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down dan dapat juga mengubah warna. Kemudian pada baris 10 dan 11, membalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal dan keperataan paragraf awal. Baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, kemudian membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul location. Kemudian membuat baris berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah seperti yang tertera. Kemudian dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Pada baris ke-18 memulai tabel. Jika perintah bertuliskan seperti yang tertera, pembatas tipis akan dihasilkan. Kemudian pembatas tebal akan dihasilkan. Pada baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, kemudian small, medium, large dalam huruf miring. Baris ke-19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Pada baris ke-20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada baris ke-20. Judul pada baris ke-20 berformat huruf miring. Perintah seperti yang tertera di sekelilingi kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Untuk langkah selanjutnya bisa disimak baik-baik dalam PPT berikut. 3 jenis link pada situs ini, 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama yaitu baris ke-53 sebagai contoh, mail@company.com, tapi harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Kemudian hyperlink yang kedua pada baris ke-56 adalah situs web fiktif, contohnya http://www.myschool.edu. Jangan lupa memakai HTTP. Kemudian jika meninggalkan HTTP tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Kemudian frase contact us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan yang tertera atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin referensi top of page, karakter hashtag pada hyperlink, hashtag top of page, memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. 2 baris terakhir berisikan perintah
body dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya pilihlah file, kemudian diikuti save as. Melihat halaman web. Untuk melihat halaman web, yang pertama bukalah folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya, maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Kelebihan dan kelemahan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Sedangkan untuk keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Proyek 4. Formulir survei web atau HTML siswa. Ini adalah bagian-bagian formulir contoh, bisa dilihat. Kemudian cara menyimpan contoh, klik file, kemudian save as, kemudian save as type, pilih all files, kemudian encoding, diisi dengan ANSI. Untuk melihat halaman web, bisa buka browser web, kemudian klik file, kemudian klik open, kemudian ketikkan nama file atau browse, kemudian klik OK.